Tingkah manusia memang tidak bisa ditebak, apalagi dalam keadaan terhimpit atau tengah merasakan kesulitan. Sebagian di antaranya bahkan ada yang sampai nekat melakukan hal-hal yang tidak terduga dan terbilang nyeleneh. Misalnya saja, belakangan ini publik dihebohkan dengan tingkah seorang pria asal Bogor, Jawa Barat yang nekat pura-pura mati demi melunasi utangnya. Namun nyatanya, tindakan nyeleneh semacam itu sudah pernah dilakukan orang lainnya demi alasan nyeleneh yang berbeda-beda. Berikut ini kami akan tayangkan deretan kasus pura-pura mati hingga hilang untuk hindari utang dan demi selingkuhan. Urip Saputra, jenazah hidup lagi. Namanya Urip Saputra, pria asal Bogor, Jawa Barat ini nekat melakukan aksi nyeleneh yang membuat geger banyak orang. Pasalnya, banyak orang yang mengira dia benar-benar meninggal dunia. Namun mengejutkan banyak orang ketika ia tiba-tiba hidup lagi dan bangun dari peti matinya. Hal itu tentu saja membuat banyak orang kaget hingga menarik perhatian polisi untuk mengusut motif perbuatannya. Usut punya usut, nyatanya Urip Saputra nekat melakukan hal konyol itu demi melunasi utang yang melilit kehidupannya. Dengan berpura-pura mati, Urip Saputra mengira persoalan utangnya akan selesai. Oh, tentu tidak semudah itu, Fugoso. Nyatanya, ia memilih untuk mengaku bahwa semua tindakannya adalah rekayasa. Kini, Urip Saputra beserta istrinya menghilang saat akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dr. Faisal pura-pura hilang demi selingkuhan. Serupa dengan US atau Urip Saputra, Dr. Faisal sempat dikabarkan hilang di tengah jalan usai membagikan sedekah atau bantuan dalam rangka Idul Fitri kepada penyintas banjir di Desa Lingadan, Kecamatan Dakopamean, Jumat 6 Mei 2022 pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah 20 hari pencarian, Dr. Faisal ditemukan pada Kamis 26 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Dr. Faisal ditemukan dalam keadaan sehat di penginapan 42 Paleleh, Kabupaten Buol, perbatasan antara Kabupaten Buol dan Gorontalo bersama seorang perempuan berinisial HS. Kasih Humas Polres Toli-Toli AKP Ansari Tolah mengonfirmasi bahwa Dr. Faisal ditemukan hendak menginap 1 hari di penginapan tersebut dan melanjutkan perjalanan ke Gorontalo untuk mengantar HS ke Makassar. Kapolres Toli-Toli, Ajun Komisaris Besar Polisi Ridwan Rajadewa menjelaskan penyebab hilangnya Dr. Faisal didasari oleh masalah internal rumah tangganya. AKBP Ridwan Rajadewa mengungkapkan Dr. Faisal sengaja meninggalkan keluarga dan pekerjaannya demi seorang perempuan yang disukainya. Perempuan itu diduga HS yang bersama dengan Faisal saat ditemukan. Motif tersebut diungkapkan langsung oleh Faisal kepada pihak penyidik. Saat ditemukan pada Kamis 26 Mei 2022, istri sah Dr. Faisal yaitu CC dikabarkan kaget dan mengurung diri di rumah. Hal itu dilakukan CC lantaran ia merasakan syok saat suaminya ditemukan bersama perempuan lain di penginapan. Pasutri Hendra dan Susi pura-pura mati demi asuransi. Pasangan suami istri di Bengkalis, Riau, Hendra dan Susi berpura-pura meninggal namun dengan mengorbankan nyawa orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Hal tersebut dilakukan agar asuransi jiwa Hendra bisa cair. Hendra diketahui memiliki hutang kepada beberapa orang yang ada di Mandau dan pinggir Bengkalis. Utangnya yakni 180 juta rupiah dan sudah lama tak dibayar. Karena tidak bisa bayar utang, Hendra pun mulai putar otak untuk merencanakan aksi pembunuhan. Seluruh dokumen pun mulai disiapkan dan koordinasi dengan sang istri bernama Susi. Hendra pergi meninggalkan rumah pada Rabu 26 Oktober. Dia berjalan ke daerah Duri untuk mencari korban secara acak untuk dibunuh dan dibakar di dalam pick-up milik mereka, yang nantinya seolah-olah orang itu adalah dirinya. Hendra lalu membujuk ODGJ tersebut agar ikut dengannya. Kepada korban, Hendra mengaku akan memberikan pekerjaan dan sejumlah fasilitas lainnya. Selain itu, Hendra juga membelikan korban somai dan memberikan uang Rp5.000, di mana keduanya baru bertemu dan belum pernah kenal sebelumnya. Kasat Reskrim Polres Bengkalis, AKP Reza mengatakan Hendra meminta sang istri mengurus asuransi setelah ada kabar diduga tewas terbakar dalam pick-up.
Alasannya memang karena utang piutang. Lalu dia melakukan rekayasa pembunuhan untuk mencairkan dana asuransi, namun sebelumnya Susi sudah mengakui rencana Hendra. Ada asuransi katanya 150 juta rupiah. Hendra kemudian merekayasa kematian untuk merekayasa asuransi jiwa. Dia membunuh ODGJ yang biasa mangkal di duri. Kanit Reskrim Polsek Pinggir Bengkalis, Ibtu Bogor Stanto mengatakan polisi sejak awal sudah curiga dengan perilaku pelaku Susi, di mana Susi menolak suaminya yang disebut terbakar dilakukan otopsi. Nining Sunarsi, rekayasa kematian hindari utang bank. Pada tahun 2018, publik pernah dihebohkan dengan berita wanita asal Sukabumi yang sudah hilang selama 1,5 tahun dan mendadak muncul lagi. Adalah Nining Sunarsi yang dikabarkan hilang pada 8 Januari 2017. Nining dikabarkan tenggelam dan hilang terseret arus ombak pantai selatan. Kabar itu pun sudah dilaporkan ke polisi dan tim SAR. Karena tak kunjung ditemukan, Nining dianggap sudah meninggal. Cerita hilangnya Nining ini juga dibumbui nuansa mistis usai paman Nining, Jejen, mengaku memimpikan Nining. Hingga akhirnya pada 1 Juli 2018, Nining muncul dan menghebohkan kampung Cibunar RT 5 RW 2, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadu Dampit, Sukabumi. Saat itu beredar kabar Nining pulang setelah 1,5 tahun tenggelam dan mati. Elah, adik Nining dan Tating ibunda Nining bercerita kisah ajaib yang dialami Nining kepada warga. Polisi pun segera menyelidiki kasus Nining ini. Dalam hitungan hari, polisi berhasil mengungkap bahwa hilang dan matinya Nining hanyalah rekayasa saja. Cerita Nining yang mati tenggelam itu ternyata merupakan siasat Nining untuk menghindari utang senilai 35 juta rupiah ke bank. Nining hanya pura-pura mati. Yana bohongi istri hilang di Cadas Pangeran. Pada Selasa 16 November 2021, Yana Supriyatna, warga dusun Babakan Regol, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang dinyatakan hilang. Sebelum hilang, Yana sempat mengirim pesan suara ke istrinya dan mengaku ada orang yang meminta tumpangan. Saat itu Yana berada di masjid yang ada di Kecamatan Pamulihan, Sumedang. Dalam pesan suara terakhir, Yana seolah-olah meminta tolong kepada istrinya. Keluarga yang panik langsung membuat laporan ke polisi dan petugas menemukan motor Yana di kawasan Cadas Pangeran dengan kondisi setang motor terkunci. Selasa malam, puluhan personil dari polisi, TNI, BPBD Sumedang melakukan pencarian. Hingga akhirnya Yana ditemukan 3 hari kemudian. Ia ditemukan dalam kondisi sehat di Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka pada Kamis 18 November 2021 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Akhirnya terbongkar jika Yana tak benar-benar hilang. Namun ia menyusun skenario kebohongan sedemikian rupa untuk lari dari permasalahan pribadi dan pekerjaan. Yana pun ditetapkan sebagai tersangka penyebaran kabar bohong. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.